صباح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah kitab Unwanul Hikam. Kisah-kisah seperti tadi Mas biasanya saya share di TikTok Mas. Saya punya TikTok baru namanya Kang Riyad 2. Ya, nanti bisa dilihat itu. Sekarang ke hikam ke berapa ini? 44 atau 45? 45 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal 5 menit berarti pas baca terus langsung Fatihah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhul qana'ati radin min ma'isyatihi. Orang yang memiliki sifat qanaah, yakni menerima pemberian Allah dengan puas, maka dia radin min ma'isyatihi, akan selalu ridha, selalu senang dari kondisi penghidupannya. Kalau punya sifat apa? Qanaah. Dia itu nyaman kalau orang punya qanaah. Wasahibul hirsi, sedangkan orang yang ambisius dalam urusan dunia, in athara faghadbanu, maka ia akan selalu marah, merasa kurang meskipun ia bergelimang harta. Jadi lagi-lagi masalah kaya atau miskin kembali lagi adalah pada kepribadian seseorang. Kenyataannya ada orang yang sudah punya miliatan tapi masih kurang sehingga korupsi. Saya tanya, ini orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Orang miskin. Bahkan yang dimakan adalah milik rakyat. Maka Mas, didik anak, didik diri sendiri untuk sebisa mungkin tidak terbiasa, ya, tidak terbiasa ingin memiliki hak orang lain. Jangankan ngambil, memiliki ingin aja jangan. Memiliki ingin. Kalau kita ingin yang seperti itu tapi yang bukan itu masih bisa dibenarkan. Tapi kalau plek sing kuwi nggon aku wae, ini parah ini. Lebih parah lagi pas sampean lagi kondangan, ya Allah, jane iki nggon aku ya Allah. Ini paling parah ini. Tanteni rondo mundur. Ini paling parah. Ini paling parah. Maka mental seperti itu harus jauh dari dalam diri kita. Harus jauh dari diri kita. Kenapa? Kita harus paham. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabin mubin. Setiap kita itu sudah ada alamat rezeki masing-masing dan takaran masing-masing. Sudah ada alamatnya. Karena sudah ada alamatnya, saya sarankan kepada sampean semuanya, walaupun sedang sesibuk apapun kerja, jangan kemudian sampai meninggalkan sholat. Ya, dengan alasan nanti kalau saya sholat dulu, nanti ini rezeki akan pergi. Jangan. Kenapa? Allah sudah tetapkan. Nek waya sholat isi. Kata Imam Syafi'i, sekemrungsung apapun kita, sehirs apapun kita dalam mencari rezeki, tidak akan menambah jatah dari Allah. Tidak akan menambah. Karena bukan itu yang menambah. Kalau dalam ilmu-ilmu modern itu justru fos alias tolak menolak. Orang ambisi seperti itu. Maka
Tidak usah khawatir. Juga pada saat sampean lagi transaksi dengan seseorang masalah rezeki, gara-gara khawatir orangnya tidak mau jadi beli, akhirnya memuncullah kata-kata bohong. Ini bos istimewa, ini bannya istimewa, knalpot istimewa, sampai sak beluk-beluk iyo istimewa. Wah, istimewa, jangan. Udah, belajar, saya sendiri sedang belajar, Mas. Mari bersama-sama belajar untuk memiliki sifat yakin bahwa rezeki itu sudah ada, tidak mungkin tertukar dan sudah tertakar. Sehingga kita harus apa? Ya tinggal dijalani aja. Sholat, duha, sodako, tidak usah khawatir miskin, sodako. Nah, berarti kita tidak usah sungguh-sungguh. Islam mengajarkan kita malas. Bersungguh-sungguhlah bukan sebagai bentuk ambisi, tapi bersungguh-sungguhlah sebagai bentuk menjalankan ikhtiar yang notabene adalah ibadah, alias bersungguh-sungguh dalam urusan ibadah. Itu pun bila ketabrak dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah, tahu ibadah mahdhah? Ibadah yang langsung, maka ibadah ghairu mahdhah ini harus dinomorduakan. Ibadah ghairu mahdhah kan yo kerja itu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Ini Rasulullah yang berkata. Kaya itu bukanlah soal banyak harta, tapi kaya itu adalah soal hati, soal mental. Nek saya sih senangnya mental kaya, harta yo kaya bisa. Alhamdulillah. Nah, itu penting itu. Rawahul Muslim. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Dan yang parah, Mas, dari orang ambisius sampai sing penting okeh, yang penting banyak. Jadi kan kita itu sering bicara nih, uang itu penting, Mas, tapi jangan yang penting uang dong. Kalau yang penting ada uang, wah ini pasti nanti akan cari cara yang tidak dibenarkan. Dan ini sembuhnya itu sulit banget. Wes ngaji ping piro wae kalau sudah ada model-model penyakit seperti itu, ya Allah, ndak sembuh-sembuh. Enggak sembuh-sembuh. Saya akan cerita tentang orang yang sangat ambisi dalam urusan dunia, sampai dibawa mati itu tidak akan selesai. Alhaakumut takatsur. Terus di Mesir itu ada orang saudara-saudara itu, kakak, adik dan sebagainya. Pas ayahnya meninggal dikubur. Nggak tahu proses di sana itu model kuburannya seperti apa, yang pasti setelah selesai dikubur terus kemudian ini ada salah satu, sebut saja fulan ya, kakak. Ya, kakak. Dia turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah, kata dia ada sesuatu yang ketinggalan. Turun ke bawah, ditunggu sama saudara-saudaranya, kok enggak keluar-keluar? Ada apa? Enggak keluar-keluar, lama. Akhirnya kemudian dilihat ulang oleh saudara-saudaranya, ternyata tadi itu si fulan, kakak itu ternyata kondisi sedang mati di samping ayahnya. Dan di sana ada satu surat, yang surat itu adalah surat pengalian waris, yang sang ayah itu jempolnya itu sedang dipaksa untuk ditempelkan di surat milik si fulan tersebut. Dan dipaksa biar menjadi haknya. Tapi yo mati. Naudzubillahi min. Kita belajar dari sini adalah orang itu kalau sudah punya ambisi duniawi enggak sembuh kecuali hatta zurtumul. Maka sampean, Mas, mumpung masih muda. Masih muda itu bangun jiwa kan masih muda. Justru menurut saya itu labil itu ada berkahnya. Garek dandandine ketemu sopo gitu kan. Kalau ketemunya dengan sesama orang yang harta, kerja, usaha. Senin ngaji tuh, Senin lagi repot. Selasa ngaji tuh, meeting kan.
Rebo ngaji, Rebo itu lagi banyak pelanggan. Kemis, lu Kemis ono tamu, Jumat hari pendek ora penak gue ngaji. Wah, ngel. Sabtu tuh saatnya healing. Kamu tuh enggak butuh healing, kamu butuh pendamping. Ya pendamping sama healing. Terus ahad mana? Repot Mas. Ini kalau terbangun seperti ini sejak muda, terus harta. Ini otak tuh benar-benar tercuci. Koyo orang meh mati ini ya. Masya Allah, itu bahaya Mas. Begitu genap sampai umur 40 tahun, grek ini persis seperti cor-coran wis garing. Habis itu terus kemudian dinasihati angel. Maka ngaji saat muda, saat bangun jiwa itu penting Mas. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Oleh karena itu Mas, monggo sejak awal seperti ini memang kerja yang sungguh-sungguh itu penting. Tapi jangan yang penting uang, ya. Terus diling-iling sing tenanan. Kalau memang bukan hak sendiri jangan. Karena orang itu kadang-kadang masih bisa punya prinsip pada saat belum diuji Mas. Nanti kalau sudah diuji ya Allah berat. Hari ini kan sampean kenapa jujur kan orang di duit. Coba misalkan sampean dititipi uang gitulah 1 miliar. Dilalah bosi sampean itu gampangan lah, harus tinggu-tinggu aja. Ini gitu. Tapi saya butuhnya 1 juta, pakai. Terus akhirnya terbiasa. Oh ternyata jika 200.000 ki ora kroso bos kuwi. Terus habis itu jika 500.000 ora kroso tenan bos kuwi. Ora ngerti mana. Ini bahaya ini. Naudzubillahi min dzalik. Terus mulai kos-kosan di kos-kosan sampean. Ini benih-benihnya itu harap dihindari. Kadang benih-benihnya itu berupa apa? Saya sendiri kadang-kadang punya benih-benih seperti itu. Nek dong pas tengah malam istighfar, ya Allah nek aku mati piye gitu ya. Yang tersulit itu kan mentaubati harta orang lain yang sudah nempel ke dalam diri sendiri, sudah kadung menjadi darah dan daging. Gimana tobatnya itu? Kan tidak ada cara kecuali orang tersebut sakit sampai kurus. Nyaris tidak ada cara. Ya Allah. Maka benih-benihnya agak dihindari Mas. Benih-benihnya itu bongso-bongso pinjam sepatu, lama-lama jadi hak milik. Betul enggak? Terus ya mbak-mbak ya awalnya pinjam kerudung, lama-lama jadi apa? Hak milik. Terus pinjam apa lagi? Sandal, lama-lama apa? Hak milik, gitu kan, hak milik. Padahal kita kedua aku ora apa ya, ora apa-apa, boleh wong mesti. Maka jangan dibiasakan Mas. Ini benih-benih kecil. Ya Allah, saya pun sedang sangat belajar. Bersama-sama kita belajar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, saya doakan semoga panjenengan semuanya menjadi orang yang hatinya kaya, hartanya juga kaya, dengan kekayaan yang berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.